Kita lanjut ke pemateri yang ketiga, yaitu Indication and Importance of COVID-19 Laboratory Test oleh Dr. Rita Herawati, SPPK MKMMM. Beliau adalah Wadir Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Waktu dan tempat, Dr. Rita, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini oleh teman-teman seangkatan ya. Insya Allah bahwa memang kita hanya sharing saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi barangkali untuk kita semua, karena tentu ini adalah bahasan yang insya Allah sudah diketahui oleh sejawat semuanya. Di sini juga tadi saya melihat ada para senior saya, Dr. Tintin, Dr. Ina ya, nanti kita diskusi aja ya dok ya. Baik, pemeriksaan laboratorium terkait dengan COVID. Jadi memang ini ketahuinya tahun 2019 akhir, bahkan di akhir sekali 31 Desember 2019 ada coronavirus disease. Jadi ini tadi sudah disampaikan juga bahwa patogennya diketahui ini dari pada bulan Januari 2020 adalah SARS-CoV-2. Walaupun awalnya namanya N, ada novelnya, tapi kemudian sudah diteliti lebih lanjut ternyata ini adalah SARS-CoV-2. Jadi ini yang menjadi bahan selanjutnya bagaimana kita akan memperhatikan tentang virus ini. Kemudian memang kita juga tahu bahwa ini sudah menjadi satu pandemi yang luar biasa, menyangkut 200 negara lebih bahkan. Kemudian sampai kemarin ini sudah di angka 55,6 juta orang yang terinfeksi dan sudah ada 1,34 juta yang meninggal. Yang ini memang luar biasa untuk kita semuanya. Sehingga untuk kondisi seperti ini maka tentu untuk menghadapinya salah satu yang juga penting adalah akurasi dan kemudahan atau akses atau proses-proses pelaksanaan dari satu pemeriksaan laboratorium yang bisa mengontrol, yang bisa mengendalikan, dan mudah-mudahan bisa menekan barangkali kondisi pandemi ini. Jadi kita barangkali saya bicaranya adalah tentang pemeriksaan laboratoriumnya. Tentu kalau kita bicara laboratorium, ini akan berhubungan juga ya. Jadi awalnya memang pasti ini akan ada infeksi di sini. Kemudian dari proses infeksi ini, kalau karena ini adalah suatu pandemi, maka kondisi epidemiologi surveillance juga menjadi penting. Tetapi pada saat pasien sudah menjadi terinfeksi, kemudian sudah mengalami satu penyakit, maka pemeriksaan lain juga menjadi harus dilakukan. Dalam hal ini kalau untuk epidemiological surveillance dan sebagainya, ini yang digunakan umumnya adalah antibody. Tadi sudah dipaparkan ya saya ini dulu ya. Tapi kalau untuk diagnosis, maka adalah yang berperan RT-PCR karena ini melihat virusnya. Kemudian untuk kondisi penyakit lainnya, tentu ini akan berperan juga pemeriksaan laboratorium lainnya. Jadi tidak hanya memeriksa virusnya saja, tetapi pasti pemeriksaan laboratorium juga akan diperlukan untuk melihat bagaimana perjalanan penyakitnya, bagaimana efek terapinya, bagaimana prognosisnya. Itu ada pemeriksaan laboratorium yang lain yang tentu ini menjadi sangat penting untuk pelayanan atau perawatan pasien COVID yang severe, yang sudah berat, bahkan kritis barangkali. Bahkan yang sedang juga sudah dilakukan satu pemeriksaan. Mungkin di dalam hal ini diantaranya kalau untuk yang screening, biasanya ketika seseorang ada gejala, walaupun itu ringan, misalnya tadi kan sudah pada menjawab ya, ada anosmia, ada panas, batuk, dan lain sebagainya, sesak nafas. Ini pasti akan dilakukan pemeriksaan cell counter. Akan dilakukan pemeriksaan complete blood count. Jadi HB, leuko, yang terutama dalam hal ini limfosit.
yang akan menjadi satu perhatian limfositnya, kemudian neutrofilnya. Platelet juga menjadi satu hal penanda lainnya, yang mana biasanya limfosit dan platelet ini akan turun, tetapi untuk neutrofil biasanya akan meningkat. Kemudian yang penting juga adalah analisa gas darah. Kemudian ada albumin, LDH, GOT, GPT, total bilirubin, kreatinin. Ini akan mengalami LDH, ALT, AST total bilirubin dan kreatinin ini akan mengalami peningkatan, tetapi untuk albumin akan menurun. Kemudian juga yang sekarang menjadi salah satu yang kita pegang juga adalah interleukin 6. Ini untuk melihat bagaimana badai sitokin terjadi pada pasien-pasien yang severe. Ini akan dilakukan pemeriksaan interleukin 6 untuk proses terapi selanjutnya. Kemudian juga ini yang sering dilakukan juga pemeriksaannya adalah CRP. CRP kemudian juga D-dimer. Ini juga akan mempengaruhi proses terapi atau penata laksanaan pasien selanjutnya. Dan satu lagi mungkin ini prokalsitonin menjadi satu penanda. Pada umumnya prokalsitonin ini adalah untuk memastikan bahwa ini ada tambahan bakteri yang masuk di dalam proses terhadap pasien. Apakah ini murni hanya misalnya keadaan febrisnya, biasanya ini hanya untuk pasien-pasien ini hanya COVID saja atau memang ada infeksi. Kemudian ini kita lanjutkan. Sekarang kita bicaranya tadi tentang pemeriksaan terhadap virusnya itu sendiri. Jadi pada dasarnya ini yang tadi disampaikan oleh Dr. Herman adalah virus, isolasi virus. Jadi sebetulnya ingin tahu bahwa memang virusnya itu betul-betul ada, itu adalah sebetulnya dengan menggunakan isolasi virus. Tetapi ini tentu sangat sulit dilakukan dan hanya oleh laboratorium tertentu. Itu tidak digunakan untuk pelayanan. Kemudian yang kedua ini, deteksi dari genomnya. Tadi sudah disebut-sebut juga bahwa ini menggunakan PCR. PCR ini juga bermacam-macam, ada yang tes cepat, ada yang RT-PCR-nya sendiri, bahkan ada yang konvensional PCR-nya. Jadi saat ini di Indonesia sudah lebih dari 200 laboratorium yang bisa pemeriksaan PCR di seluruh. Kemudian selanjutnya adalah ini, yang menjadi pilihan kedepannya adalah deteksi antigen. Jadi kalau antigen ini sama memeriksa virusnya, hanya barangkali ini tidak diamplifikasi. Jadi kalau untuk PCR ini diamplifikasi, kalau ini tidak diamplifikasi. Kedua ini mengambilnya adalah dari swab. Kita sering familiarnya dengan kata-kata swab. Swab ini biasanya ngambilnya dari nasofaring atau dari orofaring. Dari rongga hidung dan dari rongga mulut atau tenggorokan. Ini dua-duanya menggunakan swab, naso, atau orofaring. Sehingga tadi kalau ada pertanyaan, apakah selalu swab itu hanya untuk PCR? Jadi jawabnya tidak ya. Nah, kemudian tapi yang antigen ini tetap pemeriksaannya adalah serologi. Nah, kemudian ini ada lagi dua lagi yaitu pemeriksaan serologi IgM dan serologi IgG. Mungkin saya ini dulu ya, ini lebih. Yang ini adalah sampelnya dari darah. Bisa juga dari arteri, bisa juga dari kapiler, bisa juga dari vena. Venanya bisa dari plasma, bisa dari serum. Pun beberapa penelitian yang lebih akurat adalah menggunakan serum.
makin ke kiri ini sangat confidence, jadi paling bisa dipercaya terhadap hasilnya, tetap makin ke kanan makin rendah confidence-nya. Tetapi kalau untuk kemudahan pemeriksaannya ini makin ke kanan makin mudah untuk pemeriksaannya. Bahkan tadi kalau untuk pemeriksaan serologi IgG IgM kita sudah punya rapidnya sehingga bisa dilaksanakan di laboratorium lapangan. Jadi pada dasarnya adalah mungkin yang akan lebih saya sampaikan di siang ini adalah lebih ke arah pemeriksaan molekuler dan serologi tesnya. Karena tadi untuk isolat virus itu hanya dilakukan di laboratorium yang sangat tertentu dan sangat terbatas. Dan tidak digunakan untuk proses pelayanan. Ini kita bicara dulu tentang serological antibody test. Jadi ini seperti kita ketahui tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Dr. Yulia bagaimana antibody itu akan dipengaruhi akan diproduksi oleh plasma beta sel dalam hal ini. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bagaimana virus itu memiliki beberapa struktur protein, yaitu ada spike, envelope, membran, dan nukleokapsid. Ini yang akan diperiksa oleh pemeriksaan antibodinya sendiri. Jadi maksudnya bahwa ini yang akan terlibat dalam proses pemeriksaan antibodi. Jadi tadi bahwa bagaimana ini virus SARS-CoV ini memiliki membran, memiliki envelope, ya ini kemudian memiliki RNA-nya, kemudian ada nukleokapsidnya yang melindungi dari RNA-nya, kemudian ada spike-nya. Nah, memang tadi sudah juga dijelaskan. Dari spike ini akan ditempel oleh S2, kemudian dia akan masuk ke dalam sel, akan ikut dalam proses replikasi sampai akhirnya selnya keluar, kemudian ini akan dilakukan difagosit oleh makrofag, ya. Jadi kemudian ini dia juga akan mengaktifkan, dalam hal ini adalah sel beta, kemudian juga dalam hal ini sel betanya ini akan mengaktifkan tadi sudah ada ya sel memori, kemudian ke plasma sel yang mana ini akan menghasilkan antibodi-antibodi. Nah, antibodi inilah yang ada di dalam darah seorang pasien yang terinfeksi oleh SARS-CoV-2 ini. Jadi setiap pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2, kemungkinan besar ketika proses ini terjadi, maka dalam darahnya akan diproduksi antibodi ini. Nah, antibodi inilah yang nanti akan kita lakukan pemeriksaan laboratoriumnya. Untuk pemeriksaan serologi diagnostik tes antibodi ini sebetulnya ada 3. Sebetulnya ada 4 dengan netralisasi ya, tetapi mungkin yang paling ininya adalah 3 ini. Yang pertama yang mungkin sangat familiar dengan kita semua adalah rapid diagnostic test, kemudian ada ELISA, ada CLIA. Kalau ELISA dan CLIA ini basicnya adalah laboratorium. Jadi ini menggunakan laboratorium, sedangkan ini adalah yang rapid test yang bisa digunakan ke lapangan. Jadi ini, jadi kita kalau bicara tentang rapid test itu prinsipnya adalah lateral flow immunoassay, yang mana kita ketahui bahwa ini barangkali ya sudah biasa kita melihat ada cartridge-nya. Di dalam cartridge ini kita biasanya akan meneteskan serum atau plasma atau darah. Jadi bisa dalam hal ini kalau darah tentu itu ngambilnya dari kapiler, dari ujung jari, dan itu bisa dilakukan di lapangan biasanya. Tapi kalau untuk laboratorium base, kadang-kadang ini di laboratorium juga masih menggunakan rapid test ini, menggunakan lateral flow immunoassay ini
biasanya dilakukan dengan menggunakan darah vena, kemudian diambil serumnya atau plasmanya. Kemudian ini di sini akan ada kontrol dan ada untuk pemeriksaan G-nya, dan ini untuk pemeriksaan M-nya, imunoglobulin M, imunoglobulin G. Kadang juga katritnya terpisah, ada G, ada M dengan katrit yang berbeda, tetapi ada juga yang bersatu seperti ini. Di sini terlihat akan adanya satu ikatan yang mana di sini disimpan antigennya. Jadi ada anti-human, ada COVID-nya lah, ada antigen COVID-nya yang ini bisa terlihat ya. Ini antigen COVID-nya, kemudian baik yang M maupun yang G, kemudian ketika di dalam serum seseorang itu ada antibodinya, maka dia akan berikatan. Ketika ada ikatan inilah, maka mulai ada timbul warna. Jadi di sini dalam hal ini kalau misalnya tidak ada, maka tidak ada timbul warnanya ya. Tetapi kalau ini maka akan timbul warnanya. Jadi di sini akan terlihat. Kalau misalnya di sini ini negatif, berarti hanya kontrol saja yang terlihat. Tetapi kalau positif, salah satu misalnya ini hanya M-nya saja, maka yang akan menimbulkan warna itu adalah yang M. Kemudian kalau hanya G maka yang G, tetapi kalau dua-duanya maka akan terlihat ada warna di dalam katritnya tersebut, dan itu menunjukkan hasil yang reaktif. Jadi kita menyebutkannya reaktif. Jadi ini biasanya pemeriksaannya juga beragam, ada yang bisa 10 menit, ada yang bisa 15 menit, bahkan ada yang bisa 30 menit. Jadi memang kita harus betul-betul melihat kitnya masing-masing bagaimana cara pemeriksaannya. Jadi ini biasanya juga beberapa laboratorium atau mungkin punten kadang-kadang juga melibatkan dokter umum juga untuk membantu biasanya kalau untuk proses pemeriksaan di lapangan. Kemudian ini adalah yang ELISA. Jadi kalau yang ELISA ini sebetulnya pada dasarnya adalah sama dengan pemeriksaan yang tadi menggunakan antigen di dalam pemeriksaannya, yang mana antigen ini ada yang dilakukan secara direct, ada dengan sandwich, ada dengan kompetitif. Jadi bedanya kalau dengan antigen yang direct itu adalah antigen yang terikat di dalam fase padat. Jadi di sini ada fase padatnya, kemudian akan ditambahkan saja dengan antibodinya yang tadi yang ada antibodi terkonjugasi, sehingga nanti antibodi terkonjugasi ini akan menangkap ketika apakah ada antibodi atau tidak. Kali gitu. Kemudian kalau untuk sandwich biasanya ada ditambah enzim untuk enzim terkonjugasi, sehingga di sini ikatannya menjadi lebih kuat, dan kalau kompetitif itu akan ada antigen terkonjugasi. Jadi selain antigen yang memang disimpan di sana, tetapi juga ada antigen terkonjugasi, sehingga di sini ada ikatan yang lebih kuat ketika ada antibodi yang masuk. Jadi pada dasarnya bahwa tadi mungkin sudah disampaikan juga, yang kita lakukan saat ini hanyalah pemeriksaan untuk IgG dan IgM. Sedangkan untuk IgA itu karena posisinya ada di dalam mukosa ya, sehingga itu kita belum populer untuk dilakukan satu pemeriksaan. Jadi hanya IgG dan IgM ini tadi bisa menggunakan plasma ataupun serum ataupun memang dari kapiler. Ini pemeriksaannya biasanya agak lebih lama dibandingkan dengan pemeriksaan yang rapid test tadi. Kenapa? Makanya disebutkannya rapid test karena lebih cepat ya. Tapi kalau ini menjadi lebih lama. Kemudian ini CLIA. Kalau CLIA mungkin bedanya adalah memanfaatkan ikatan yang tinggi antara antigen virus dengan antibodi, tetapi menggunakan prokimiawi yang menghasilkan emisi cahaya. Jadi sebetulnya prinsipnya adalah sama saja dengan ELISA.
Ini waktu pemeriksaannya sampai 2 jam. Hanya saja memang beberapa pemeriksaan untuk Klia ini dan Elisa ini biasanya yang muncul adalah angka. Jadi kadang ketika ada hasil laboratorium keluar angka, misalnya angkanya ada 5, ada 15 atau misalnya 20,3, itu biasanya suka nanya lagi, kenapa ini teh nggak ada GG-IgM gitu ya. Nah ini beberapa pemeriksaan untuk Klia ini yang diperiksanya adalah total, jadi IgG dan IgM total. Tetapi ini tidak akan mengurangi interpretasi kita bahwa memang pasien adalah dalam keadaan pernah terinfeksi dan sudah ada antibodi yang dikeluarkan. Barangkali demikian. Kemudian ini saya hanya beberapa saja ingin menyampaikan bahwa untuk pemeriksaan ini kita akan harus melihat bagaimana sensitivitas dan spesifisitasnya. Biasanya kalau sensitivitas ini ketika menggunakan untuk screening maka sensitivitasnya harus yang sangat tinggi, harus yang 100. Tetapi umumnya kalau untuk memastikan maka spesifikasinya adalah yang harus tinggi. Jadi kalau khas betul-betul ini adalah ke COVID, maka spesifisitasnya yang harus tinggi. Jadi ketika melihat barangkali ini untuk kami barangkali di laboratorium ini kami akan sangat memperhatikan bagaimana kit-kit yang ditawarkan barangkali oleh teman-teman dari supplier itu akan melihat sensitivitas dan spesifikasinya bagaimana dan insya Allah sebetulnya kita juga sangat memperhatikan itu di laboratorium. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan lebih ini adalah bahwa tadi ini adalah yang merah ini adalah kita akan melihat virusnya. Jadi biasanya di sini ini virusnya ini akan muncul dari mulai terinfeksi, di sini terpapar ini biasanya umumnya akan memberikan simptom dalam 5 hari. Tetapi ada juga yang tidak ada gejala ya, yang OTG. Tapi kalau dari gejala ini antigen ini biasanya 5 hari ini. Sehingga tadi barangkali sebaiknya untuk pemeriksaan antigen itu ada di sini, tetapi untuk pemeriksaan PCR juga sama. Ini adanya sampai di 2 minggu sesudah terpapar. Akan lebih bagus sesudah 2 minggu sesudah terpapar, itu akan memberikan hasil terbaik. Bahkan mungkin ini kalau dilihat hari ke-10 sesudah terpapar atau 5 hari sesudah ada simptom ya. Nah, tapi kalau yang ini yang kita bicarakan tadi adalah IgG dan IgM, ini adalah di sini. Jadi mulai muncul juga kebanyakannya adalah 7 sampai 10 hari baru kita yakin bahwa itu akan sudah terdeteksi adanya. Rapid test ini tidak digunakan untuk diagnostik, tetapi pada kondisi dengan keterbatasan kapasitas pemeriksaan RT-PCR, maka rapid test ini dapat digunakan untuk screening pada populasi yang spesifik. Jadi dalam hal ini sering dilakukan oleh pelaku-pelaku perjalanan ya, serta untuk menguatkan pelacakan kontak seperti di lapas, panti jompo, panti rehabilitasi, asrama, pondok pesantren, dan kelompok-kelompok rentan. Jadi tidak untuk diagnostik. Tapi juga di sini WHO merekomendasikan untuk rapid test ini untuk tujuan penelitian epidemiologi ya. Jadi itu, tetapi ini ada dari WHO juga untuk indikasi klinis dari antibodi SARS-CoV ini tetap sangat bermanfaat walaupun tadi tidak digunakan untuk diagnostik memastikan, tetapi ini sangat bermanfaat juga untuk mengidentifikasi infeksi sebelumnya pada individu yang tidak dirawat di rumah sakit. Misalnya dia ingin memastikan apakah ini daerah ini pernah terpapar atau tidak gitu. Untuk mengevaluasi secara kuantitatif respon antibodi tadi yang sangat dibahas oleh Dr. Yulia, untuk membantu mengidentifikasi calon donor plasma. Nah, nanti yang akan disampaikan oleh Dr. Nana untuk pembicara selanjutnya, untuk membantu identifikasi imunitas dan evaluasi respon antibodi terhadap vaksin. Nah, ini ketika seseorang
mau divaksin biasanya juga dites dulu antibodinya. Nanti sesudah divaksin dites lagi antibodinya. Dan yang ini memantau perkembangan herd immunity. Ini yang mungkin sekarang lagi sedang dibicarakan ya, bahwa negara katanya akan menjamin sekitar 30 juta penduduk Indonesia menggratiskan, tetapi katanya kurang kalau 30 juta orang kurang, masih harus 10 juta orang gitu ya, sehingga tapi ini salah satunya adalah untuk memantau perkembangan itu ya. Kemudian ini sekarang kita bicaranya adalah yang antigen. Jadi antigen ini masih jarang ada beberapa lab yang memeriksa karena memang mungkin nanti akan saya sampaikan. Jadi tetap yang dilihatnya adalah ini ya, yang tadi ada nukleokapsidnya, ada spike-nya gitu ya, yang dilihatnya tetap itu. Tetapi ini tadi diambilnya menggunakan nasofaring ya, kemudian tetap biasanya di cartridge-nya itu di bahan pemeriksaannya biasanya ada disertakan, ada ininya, ada action. Kemudian rata-rata ini diperiksanya selama 30 menit ininya ya. Kemudian selanjutnya ini, jadi ini kalau tadi yang disimpan di cartridge-nya adalah antigennya untuk memeriksa antibodi. Kalau ini kebalikannya, yang disimpan adalah antibodinya untuk memeriksa antigen. Jadi sebetulnya prinsipnya adalah sama, dan menggunakan seperti ini, rapid juga ya, serological juga sama antigen antibodi. Nah, hanya bahwa tadi karena ini yang diambil adalah antigennya, berarti memang ini virusnya, sehingga tidak semua laboratorium itu boleh memeriksa ini, sehingga ini harus dilakukan di BSC, Biosafety Cabinet, dan harus dilakukan oleh yang memang ahli. Jadi tidak bisa sembarangan, misalnya punten yang tidak pernah terlatih sebelumnya ya. Kemudian ini jadi tadi ini ada di awal nih. Jadi ini sama, mau SARS-CoV antigen maupun untuk PCR ini sama-sama ada di sini, tetapi tadi ada kelemahannya barangkali untuk antigen ini karena dia itu kan tadi tidak diamplifikasi. Jadi dia itu adanya di awal ini biasanya banyaknya. Nah, ini terlihat ini. Jadi bagusnya hanya bisa di 4 harian ya. Jadi 4-5 hari nih, bisa hanya sampai di 4-5 hari ini diperiksa. Jadi sesegera mungkin kalau dari simptom hari pertama aja itu harus sudah bisa diperiksa nih, bahkan ininya 3-4 hari nih yang cukup bagusnya gitu ya diperiksa antigennya. Makin ke sini udah nggak bisa lagi karena sudah mulai berkurang. Karena tadi kalau untuk PCR ini bisa hanya beberapa saja langsung dia diamplifikasi, tapi kalau untuk antigen ini perlu yang lebih banyak gitu ya. Sehingga tadi kalau misalnya untuk city value yang sudah tinggi, ya kalau dibandingkan ya. Jadi tadi perbedaan antara antigen dan antibodi mungkin ya ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini antara PCR dan antigen. Jadi bedanya tadi kalau di PCR tetap itu ada proses amplifikasi, ada perbanyakannya. Kemudian ada di detect gitu ya. Tapi kalau di antigen ini tidak. Tapi dua-duanya tadi adalah virus. Kemudian ini kita yang molekulernya. Ini tadi ada beberapa material genetik yang akan diperiksa ya. Jadi ada RDRP, ada N-nya, ada E-nya, ada ORF-nya, ada S-nya. Nah, ini minimal harus 2 yang dideteksi, minimal. Bahkan ada beberapa periksaan yang 3, itu akan lebih bagus. Jadi kalau hanya 1 ya sama aja dengan itu ya, dengan antigen. Jadi tidak ini. Jadi minimal ada 2 material genetik yang harus diperiksa. Jadi ini ada kalau di PCR itu ada proses ekstraksi, yaitu memisahkan antara virusnya dengan ininya dengan bahan pemeriksaan. Kan tadi dihapus ya, jangan-jangan ada lendirnya, ada apanya, ada epiter dan sebagainya, ini dipisahkan, kemudian dilakukan amplifikasi, kemudian dideteksi. Jadi ini pemeriksaan RT-PCR berdasarkan pedoman pencegahan pengendalian coronavirus ini yang terakhir ya, yang Juli 2020 yang revisi 5. Revisi 5. Hari ke-1, hari ke-2, untuk yang severe saja, yang berat saja, itu diulang hari ke-7. Tapi untuk yang tidak berat, itu tidak perlu dilakukan pengulangan. Jadi hanya boleh yang berat saja yang dilakukan sampai 3 kali. Kemudian ini
Kalau yang ada di pedoman tata laksana COVID-19, ini pengambilan swab di hari ke-1 dan hari kedua. Bila hari ke-1 sudah positif, sebetulnya tidak harus diambil di hari kedua. Yang kedua. Begitu hari ke-1-nya masih negatif, maka diambillah di hari kedua. Hanya yang menjadi masalah adalah kadang kita kirim ke laboratorium, Ya. alami. Jadi biasanya hari ke-1 dan hari kedua langsung kita periksa dua-duanya, gitu, seperti itu. Kemudian ini tadi ya, selama pemeriksaan untuk yang severe saja yang maksimal 3 kali. Kemudian kasus tanpa gejala atau yang ringan atau yang sedang tidak dilakukan pemeriksaan PCR follow up. Jadi cukup tadi 1 kali negatif ya udah, 1 kali positif ya udah, nanti proses yang penting adalah isolasi mandiri. Ya. Kemudian ini kalau untuk yang tadi, kalau yang sudah terinfeksi, sudah terpapar, ini yang masih kontak erat. Jadi kadang-kadang saudaranya atau siapanya yang pernah terpapar, kalau tanpa gejala tidak dilakukan tes PCR, cukup isolasi mandiri saja. Tetapi begitu ada derajat ringan ini dan derajat selanjutnya ya tentu saja, barulah dilakukan pemeriksaan PCR di hari ke-1 dan di hari kedua ya. Jadi ini terlihat kalau ini PCR, jadi makin ke sini, jadi harus lebih awal kalau PCR, tapi kalau antibody lebih bagus makin lambat barangkali itu ya. Jadi ini kalau PCR-nya positif, IgG IgM negatif, ini menunjukkan bisa saja ini adalah window period yang mana belum muncul IgG IgM-nya, tetapi PCR-nya sudah. Tetapi yang terbaik sebetulnya yang aktif adalah tiga-tiganya positif. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Jadi sebagai take home message-nya adalah bahwa pada dasarnya pemeriksaan laboratorium ini menjadi berpengaruh terhadap pemeriksaan atau penanggulangan COVID secara keseluruhan. Kemudian ini rapid test ini akan berguna tetap untuk pemeriksaan-pemeriksaan terutama epidemiologinya, tetapi yang menjadi penentu diagnosis adalah pemeriksaan dengan molekular test. Barangkali demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.